Di luar perayaan Ekaristi pada hari Minggu, kita diutus untuk mengungkapkan lebih lanjut nilai-nilai Hari Tuhan dengan berbagai kegiatan karya amal kasih atau pertemuan-pertemuan persaudaraan untuk mengembangkan ikatan persaudaraan. Bentuk-bentuk perayaan liturgi dan devosi dianjurkan pula pada hari Minggu. Misalnya ibadat sore bersama, doa rosario bersama, dan lain sebagainya. Semua kegiatan ini dianjurkan atas dasar bahwa semua ini merupakan ungkapan iman. Dianjurkan atas cinta kasih yang pasti berguna dan menunjang pengembangan sikap-sikap dasar Kristiani. Yesus tidak menganjurkan kita menghayati peraturan hari Minggu secara harafiah, seperti yang dipraktekkan oleh orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Tetapi tetap terbuka pada kemungkinan untuk menjalankan karya amal kasih. Beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan adalah dalam hal mengikuti Ekaristi pada hari Sabtu sore, kita tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan sikap-sikap dasar Kristiani pada hari Minggu. Sekalipun terkadang kita amat sulit meninggalkan pekerjaan kita, misalnya dalam urusan rumah tangga atau rumah sakit, sangat dianjurkan supaya tetap menghadiri perayaan Ekaristi bersama-sama umat lainnya, meskipun sesudah itu kembali sibuk bekerja. Kesibukan bekerja bukanlah menjadi alasan untuk meninggalkan perayaan Ekaristi pada hari Minggu, karena misteri Paskah yang dirayakan pada hari Minggu dapat diandalkan sebagai hari penyelenggaraan rohani dan untuk menimba kekuatan yang bersumber dari misteri Paskah Tuhan Yesus Kristus. Saat kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu, kita meluangkan waktu untuk memperkaya pengalaman rohani dan menciptakan semangat baru dalam Tuhan. Demikianlah katekese liturgi Pramisa hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama Bunda Gereja kita memasuki hari Minggu biasa ke-12. Gereja telah dianugerahi iman oleh Yesus. Salah satu isi iman itu adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias yang harus menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak, kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Pada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Putra-Mu telah menderita dan melaksanakan kehendak-Mu dengan paripurna. Ia wafat demi kami dan memasuki kemuliaan. Berilah kami kekuatan untuk mengikuti jejaknya melalui jalan yang telah dirintisnya, agar pada waktunya sampai ke rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mencurahkan roh kasih dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Lalu mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan meratapi Dia seperti meratapi anak tunggal. Mereka akan menangisi Dia dengan pedih seperti menangisi anak sulung. Pada waktu itu, ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Demikianlah sabda Tuhan. Wajah Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemah dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji.
Aku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Sungguh Engkau melulu yang menolongku, dan di bawah sayapmu sentosalah aku. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepada Yesus. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Yesus lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat.
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.